Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini Naili sebagai host podcast pada hari ini. Tentunya akan membawa kalian semua kepada tema-tema yang lebih menarik. Dinarasumberi dengan Saya Sarat Askia Zain. akan menjelaskan tema mengenai kritik matan hadis. Oke. Sebelum melangkah ke pembahasan atau penjelasan yang lebih jauh, mari kita sama-sama simak terlebih dahulu penjelasan dari Mbak Sarah mengenai apa sih sebenarnya arti dari kritik matan hadis itu. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Naili. Jadi, kritik matan hadis itu menilai isi atau kandungan hadis yang bersumber langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Baik berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan. Tujuan melakukan kritik matan hadis tersebut agar kita bisa memahami mana hadis yang sahih dan mana hadis yang tidak sahih. Ya. Terdapat juga para ulama dan peneliti modern yang melakukan penelitian kritik matan hadis dengan alasan yang pertama karena membandingkan isi hadis dengan hadis yang lain. Selanjutnya yang kedua, adanya lawanan, memilih hadis yang berlawanan dan hadis yang tertentu. Contohnya hadis Aisyah radhiyallahu an tentang junub yang hadis tersebut berlawanan dengan hadis Abu Hurairah. Selanjutnya yang ketiga itu meninggalkan hadis yang bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Yang keempat menolak hadis karena bertentangan dengan aspek atau prinsip ajaran-ajaran Islam. Selebihnya gitu sih, Mbak. Jadi ada 4 alasan Iya. Para ulama kenapa meneliti tentang kritik matan hadis. Iya, itu maksudnya juga lebih ke istilah kritik matan hadis gitu. Oke. In other news, local resident. Kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya tentang bagaimana sih perkembangan kritik matan hadis itu sendiri pada zaman Nabi Muhammad SAW? Baik, jadi pada zaman Nabi, kritik matan hadis itu sudah mulai. Oke. Tetapi caranya itu baru mengkonfirmasi dan mengklarifikasi. Seperti contohnya ada sahabat Nabi yang mendapatkan hadis, lalu beliau menanyakan kepada Rasulullah, apakah ini benar hadis bisa diterima atau tidaknya. Oke. Jadi iya, cuma itu sih. Di zaman Nabi ya? Zaman Iya. Nabi Muhammad SAW itu ada namanya zaman sahabat. Iya. Nah, peralihan. Nah, jadi bagaimana pada zaman sahabat ini perkembangannya? Oke. Jadi pada zaman sahabat, kritik matan hadis itu semakin dipermasalahkan. Karena Nabi Muhammad SAW kan sudah wafat ya. Iya. Jadi tidak bisa mengkonfirmasi lagi hadis yang diterima oleh sahabat itu. Jadi mereka melakukan uji kebenaran dengan cara saling bertukar pendapat atau mencocokkan hadis antara satu sahabat. Antara satu sahabat dengan yang lainnya. Ya, itu ya disebut dengan muqaranah. Apa itu muqaranah? Muqaranah itu pengecekan riwayat sahabat dengan yang lainnya. Gitu. Selanjutnya ada menghadirkan dua saksi. Jadi saksi tersebut harus mengerti mengenai permasalahan itu. Ya, mengenai riwayat hadis tersebut, apakah bisa diterima atau tidaknya gitu. Ya, jadi cukup sih. Oke. Lanjut belum? Oke, pada zaman Nabi sudah, zaman sahabat sudah, kemudian perkembangan pada pasca sahabatnya gimana? Oke, baik. Perkembangan pada pasca sahabat atau tabi'in itu, kritik matan hadis lebih fokus pada penilaian perawi hadis. Karena setelah masa sahabat itu penilaian perawi mulai menurun. Begitu. Jadi penyampaian hadis itu mulai banyak yang salah gitu. Jadi para ulama mengingatkan untuk lebih hati-hati
dalam penyampaian hadis. Jadi harus mengerti, harus paham dengan perawi itu. Intinya harus paham asal usulnya. Itu lebih ke mengerti keadilannya, terus ketelitiannya yang melahirkan ilmu jarh wa ta'dil. Ya. Jadi nanti bisa mengkaji hadis, mengkaji sanad dan perawi lebih mendalam lagi. Oke. Saya selebihnya kayak gitu aja. Oke. A few moments later. Oke. Tadi perkembangan kritik matan hadis di zaman Nabi sudah, zaman para sahabat sudah, dan zaman pasca sahabat juga sudah. Sekarang kita melangkah ke pertanyaan yang lebih jauh, tentang apa saja sih standar yang disepakati untuk mengkritik matan hadis ini. Oke, jadi standar kriteria untuk kritik matan hadis ini, yang pertama harus sesuai dengan Al-Quran. Hadis tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Yang kedua, hadis harus dibandingkan dengan hadis yang lain. Tujuannya Karena apa? untuk mengetahui mana yang lebih kuat dan mana yang lemah. Oke. Yang ketiga, harus tidak boleh bertentangan dengan sunnah mutawatir. Sunnah mutawatir itu apa, Mbak? Sunnah yang diterima secara luas oleh umat Islam. Terus yang keempat itu tidak boleh bertentangan dengan ijma. Gitu. Terus yang kelima itu harus menggunakan akal. Berarti harus logis gitu ya. Kalau tidak logis maka tidak bisa diterima gitu. Oke, Harus masuk dipertanyakan lagi kan hadisnya gitu. Terus selanjutnya itu ada penafsiran dengan harus melakukan penafsiran dengan berhati-hati gitu, tidak boleh menyimpang. Jadi harus sesuai ya? Iya, tidak boleh, harus sesuai dengan makna yang sebenarnya gitu. Terus yang terakhir itu harus menerima pendapat orang lain gitu, agar kita itu bisa meningkatkan pemahaman hadis. Oh iya. Ya, jadi cukup gitu aja sih. Banyak juga ya ternyata standarnya. Banyak banget. Ini ada lagi sih, tapi ya udahlah. Gitu Intinya aja. itu mungkin ya. Oke. Mbak, di samping ada beberapa standar yang telah disepakati, tentunya ada juga beberapa standar yang diperselisihkan. Menurut Mbak Sarah, di dalam perkembangan kritik matan hadis ini ada nggak standar yang diperselisihkan? Ada, jadi ada standar yang diperselisihkan dalam kritik matan hadis. Yang pertama itu kajian hadis berdasarkan analogi. Jadi beberapa ulama itu melakukan pendekatan ini, tetapi mayoritas juga ada yang menolak karena mereka berargumen bahwa jika ada hadis dengan dalil yang kuat tapi bertentangan maka harus ditolak. Yang kedua, kajian hadis berdasarkan dengan mayoritas masyarakat Madinah. Jadi itu dilakukan oleh penduduk Madinah. Ya, terdapat sahabat yang menjadi pelajar dan pengajar yang mereka mengikuti acuan sunnah gitu. Terus yang ketiga itu kajian hadis yang berdasarkan dengan